Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Salam izin kepada Pak Oktavian Cahya Dwi Hardin, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen. Izin saya Devan Ginari Sunarno, kelas MJ 419, mata kuliah Perekonomian Indonesia, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Saya membuat video sesuai dengan lembar ujian yang diperintahkan, yaitu membuat video da- dari 3 soal dari 10 soal yang diberikan. Izin untuk membagikan tampilan dulu. Soal pertama yang akan saya paparkan yaitu soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan. Seperti yang kita tahu, tujuan utama investasi adalah untuk modus keuntungan ya. Jadi dia menempatkan dana atau aset pada suatu instrumen yang dimana dengan penempatan aset itu kita berharap untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, tujuan-tujuan investasi itu ada beberapa. Di antara yaitu memperoleh keuntungan. Jadi investor yang menginvestasikan dana atau asetnya di suatu instrumen berharap mendapatkan keuntungan, bisa berupa dividen, bunga, atau capital gain. Lalu tujuan lainnya yaitu untuk menambah kekayaan. Investasi dilakukan untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki sehingga kekayaan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya yaitu melindungi nilai aset dari inflasi. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia, nilai rupiah semakin mengecil, melemah, dan melemah sampai terakhir, kalau saya tidak salah ingat, menyentuh angka psikologis 18.000 rupiah untuk kurs 1 dolar Amerika. Nah, in- untuk melindungi nilai aset dari inflasi, investasi membantu menjaga daya beli uang karena nilai investasi umumnya dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan tingkat inflasi yang terjadi. Walaupun kadang memang bisa saja ada kemungkinan eh, tingkat return investasi bisa sama atau bahkan lebih rendah dari inflasi. Lalu selanjutnya untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan. Dana investasi dapat digunakan untuk biaya pendidikan, dana pensiun, pembelian rumah, atau kebutuhan lainnya di masa depan atau contohnya di hari tua. Lalu untuk mencapai kemandirian finansial atau financial freedom ya kita biasa mendengarnya. Investasi dapat menjadi sumber pendapatan pasif sehingga seorang tidak hanya bergantung pada penghasilan dari pekerjaan. Jadi selain penghasilan utama yang kita dapat dari pekerjaan utama, diharapkan investasi ini dapat memberikan penghasilan sampingan, terutama pendapatan pasif, sehingga kita tidak perlu terlalu banyak menempatkan usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Lalu motifnya apa? Perbedaan tujuan investasi antara individu dan perusahaan. Untuk individu, biasanya bersifat pribadi seperti menyiapkan dana pendidikan anak, dana pensiun atau financial freedom di masa yang akan datang, membeli kebutuhan konsumtif seperti rumah, properti atau kendaraan, menambah kekayaan pribadi atau bisa juga untuk mendapatkan penghasilan tambahan seperti yang disebutkan tadi, yaitu pendapatan pasif. Lalu tujuannya bagi sebuah perusahaan yaitu seperti meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pangsa pasar, memperbesar pasarnya ya dengan tujuan untuk memperbesar keuntungan juga, lalu meningkatkan keuntungan perusahaan secara tidak langsung, mengembangkan teknologi dan inovasi, dan memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Nah, selanjutnya soal yang akan saya paparkan itu nomor 3, soal dan jawaban nomor 3. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Jawabannya, yang pertama yaitu saham.
Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau suatu pihak terhadap sebuah perusahaan. Dengan membeli saham, investor menjadi pemilik sebagian perusahaan sesuai jumlah saham yang dimiliki atau lotnya. Nah, keuntungan dari saham ini kita bisa mendapatkan dividen dan capital gain, yaitu keuntungan karena harga saham naik dari harga beli. Jadi selisih antara waktu kita beli dengan harga saham waktu kita jual. Tapi ini kalau memang harga sahamnya naik. Dalam kasus harga saham naik karena harga saham ini kan sangat fluktuatif ya. Bisa naik, bisa turun tergantung kondisi pasar. Nah, resiko dari saham ini yaitu harga saham dapat turun seperti yang saya jelaskan barusan yaitu capital loss, lawak kebalikan dari capital gain. Hal ini terjadi di mana harga kita menjual suatu saham yang kita miliki lebih rendah dari eh, harga pada saat kita membeli saham tersebut. Lalu resiko saham selanjutnya itu tidak selalu mendapatkan dividen jika perusahaan tidak memperoleh laba. Itu dia. Nah, contoh-contohnya ini seperti investasi di saham Bank BCA, lalu ada Bank BRI ini saham-saham blue core ya yang aman, relatif aman. Walaupun tidak signifikan tapi grafiknya cenderung naik perlahan-lahan. Lalu selanjutnya ada obligasi yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat. Jadi investor membeli obligasi pada dasarnya untuk meminjamkan dana kepada penerbit obligasi. Contohnya yang diterbitkan oleh pemerintah. Keuntungannya itu dapat kupon. Investor menerima pembayaran bunga secara berkala. Lalu pelunasan pokok. Pada saat jatuh tempo, investor menerima kembali dana pokok yang diinvestasikan. Resiko dari obligasi yaitu resiko gagal bayar. Selanjutnya, resiko perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi harga obligasi. Contohnya, saat seorang membeli obligasi negara retail atau ORI senilai 10 juta dengan kupon 6% per tahun, berarti di keuntungannya 6% kali 10 juta dari modal yang diinvestasikan, maka 600.000 per tahun. Jadi nanti si investor akan mendapatkan keuntungan 600.000 per tahun dari 10 juta dana investasi yang dia investasikan. Selanjutnya ada reksadana produknya. Reksadana adalah wadah yang menghimpun dana dari banyak investor untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Jadi reksadana ini tuh sebagai pengelola investasi dari untuk dari dana-dana yang investor berikan, tapi tidak langsung, tapi investor tidak turun langsung dalam pengelolaan dan investasinya. Nah, reksadana ini cocok bagi investor pemula karena pengelolaannya dilakukan oleh tenaga profesional. Tapi juga reksadana ini karena dia dikelola, terdapat pengelolanya, maka terdapat potongan atau cuttingan atau admin untuk pengelolanya. Jadi kita keuntungan dari investasi yang kita dapatkan itu kita dipotong biaya admin istilahnya. Keuntungannya itu dikelola oleh ahli investasi. Modal awal relatif kecil, resiko lebih tersebar atau diversifikasi, investor tidak perlu menganalisis pasar sendiri, yaitu autopilot. Jadi bisa jadi passive income ya. Tapi bukan tanpa resiko. Resikonya itu nilai investasi dapat naik atau turun sesuai kondisi pasar. Lalu tidak ada jaminan keuntungan. Memang karena semua ini kan namanya saham bisa naik turun. Nah, contohnya ini ada reksadana pasar uang mandiri investasi, ada Batavia Dana Saham, ada Shelendra Pendapatan Tetap Premium. Nah, yang selanjutnya soal terakhir yang akan saya paparkan yaitu nomor 4. Jelaskan hubungan antara Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan Bank Indonesia dalam konteks pasar modal. Nah, Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya ini merupakan lembaga yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli instrumen investasi seperti pasar modal, seperti saham dan obligasi tadi, yang seperti yang dijelaskan di nomor 2 tadi. Nah, saham dan obligasi ini memiliki peranan penting dalam mempertemukan pihak yang membutuhkan dana emiten dengan pihak yang memiliki dana atau investor.
Hal ini dapat terjadi melalui mekanisme pasar modal. Perusahaan dapat memperoleh sumber pembiayaan untuk mengembangkan usaha, sedangkan investor memperoleh kesempatan untuk menanamkan modal dan mendapatkan keuntungan. Sekali lagi nih saya tegaskan kesempatan ya, karena tidak pasti seperti yang disebutkan tadi, resikonya belum tentu bisa mendapatkan keuntungan. Nah, dalam perkembangannya, BJ lebih dikenal sebagai pusat perdagangan saham, sedangkan BES atau Surabaya lebih banyak menangani perdagangan obligasi dan instrumen derivatif. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing pasar modal Indonesia, pada tahun 2007, kedua pasar tersebut kemudian digabungkan, merger menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, merger ini bertujuan untuk menciptakan pasar modal yang lebih terintegrasi, efektif, serta mampu bersaing dengan pasar modal negara lain. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI sebagai Bank Sentral Negara Indonesia memiliki hubungan erat dengan pasar modal karena kebijakan moneter yang diterapkannya berpengaruh terhadap aktivitas investasi di pasar modal. Salah satu instrumen yang digunakan BI adalah penetapan suku bunga. Nah, jadi saat BI menaikkan suku bunga, maka masyarakat cenderung menempatkan dana mereka pada deposito atau instrumen perbankan karena dianggap lebih aman dan memberikan keuntungan yang lebih daripada saham atau obligasi. Akibatnya investasi di pasar modal dapat menurun. Nah, kebalikannya kalau suku bunga ditetapkan oleh BI turun, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menginvestasikan dana atau asetnya ke saham atau obligasi di pasar modal. Dengan demikian, hubungan antara BEJ, BS, dan BI terletak pada peran masing-masing dalam mendukung sistem keuangan nasional. BJ dan BS menyediakan sarana investasi dan penghimpunan dana, sedangkan BI menjaga stabilitas ekonomi dan moneter yang menjadi faktor penting bagi perkembangan pasar modal. Sekian pemaparan eh, soal dan jawaban dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian video ini sebagai jawaban dari ujian akhir semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.